Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusan sampean mbak, amin ya robbal alamin. Nah mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas kasus di mana kasus ini mengenai salah satu PRT Indo yang menjadi DPO polisi Hong Kong. Jadi silahkan disimak, iki tujuannya dibahas agar kawan-kawan yang lain iki lebih berhati-hati ketika kerja di perantauan. Jangan sampai Anda iki bernasib seperti salah satu teman kita yang menjadi DPO polisi Hong Kong atas kasus yang ia lakukan terhadap jagaannya. Silakan disimak, jadikan ini pelajar hanya di channel ini.婆婆患有淋巴腦癌，留院治療7個月之後返到屋企人請咗印傭嚟照顧佢。事發當日有護士上門抽血，個女要將血液送到醫院化驗，留低印傭同婆婆喺屋企，點知就發生今次事件。警方正係追緝緊涉事嘅印傭。大力咁樣推瞓喺床上面嘅婆婆，兩人一度起爭執。冇幾耐之後，印傭更加懷疑對婆婆破口大鬧，同埋撳住婆婆嘅心口，可以見到婆婆嘅表情好痛苦。之後，印傭更加揾到一條繩，將婆婆嘅手腳綁起，又用毛巾塞住婆婆把口，婆婆都不斷掙扎。根據閉路電視嘅畫面，事件發生喺上個星期一個印傭喺照顧一名81歲嘅婆婆嘅時候，懷疑因為同婆婆起爭執，於是用粗暴嘅手法嚟對待佢。屋企人事後發。Sampai sudah menonton video depan tadi. Jadi video depan tadi durasinya hanya 13 menit sebenarnya, tapi saya ambil cuma sedikit ya. Dan iki beredar di jejaring sosial hanya 13 menit saja, itu pun dicepat nih oleh yang nyebar video ini. Dan di situ jelas banget kejadiannya adalah tanggal 17 Maret 2025 jam 12-an sampai jam 1. Jadi ini bisa jadi durasinya penganiayaan itu sekitaran setengah jam, tapi di share neng jejaring sosial iki dipercepat hanyalah 13 menit. Yang nge-share iki adalah anak Bobo yang umurnya 55 tahun. Wideke nge-share neng jejaring sosial atas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh PRT Indo terhadap emaknya dia umurnya 81 tahun. Jadi Bobo iki nggak bisa gerak kemana-mana, nggak bisa jalan kemana-mana, cuma berbaring di ranjang saja. Karena Bobo iki lagi sakit mbak, yaitu memiliki penyakit kanker. Nah, video depan tadi memperlihatkan si Bobo iki tiduran saja ya, karena dia penyakit kanker mbak, punya penyakit kanker. Jadi karena emaknya dia iki cuma berbaring aja di situ, alhasil anaknya iki menaruh kamera atau CCTV di atas ranjang emaknya dia, dan iki menghadap muka emaknya. Jadi anaknya iki bisa memantau dari kejauhan, bisa tahu apa yang emaknya lakukan, udah minum obat apa belum, udah makan apa belum. Itu tujuannya CCTV. Apakah pembantunya baik apa enggak, memberi makan emaknya apa enggak, memberi obat emaknya apa enggak. Jadi tujuannya seperti itu ya mbak. Tetapi CCTV yang dipasang anaknya itu tidak diketahui oleh si Mbak Indo. Jadi Mbak Eki nggak mengetahui kalau dipasang CCTV di situ. Mungkin CCTV-nya kecil Mbak, sehingga Mbak Indo Eki nggak tahu kalau di situ ada CCTV. Nah, akhirnya
terjadilah penganiayaan mungkin karena bobonya kuwi rewel nggak mau minum obat. Nah ketika rewel nggak mau minum obat, alhasil mbak iki menekan dadanya si bobo ini, kemudian menyumpel mulutnya si bobo pakai kain. Tidak hanya itu saja, tapi juga mengikat tangan bobo pakai tali, diikatkan keranjang. Kakinya dua-duanya diikat agar tidak memberontak dan tidak melawan ataupun tidak menendang. Iki ya yang beredar neng gene jejaring sosial atau sosial media. Nah karena kui beredar yang sosial media, alhasil sama warga lokal iki di-share mbak. Akhirnya sampai diangkat di sebuah berita lokal ini hari jam 11-an aku baca mbak kasusnya. Nah, jadi ketika kasus iki udah tersebar dan kemudian akhirnya menjadi DPO karena anak bobo iki melapor ke polisi. Lah kenapa kok melapor ke polisi? Kenapa kok menjadi DPO? Bukankah si CC-nya masih di situ? Nah sekali lagi si CC-nya ini atau Mbak Indo iki ternyata sudah diinterminate oleh majikannya kan kawan. Jadi diinterminate mungkin sehari 2 hari yang lalu, diinterminate oleh majikannya. Nah ketika sudah diinterminate oleh majikannya, sudah keluar dari rumah tersebut, iki anaknya baru ngecek CCTV kan kawan. Ketika baru ngecek CCTV, dia sudah terlanjur menginterminate, tidak bisa dihubungi si Mbak Indo iki. Alhasil dia iki langsung menyebar video dan foto atas perlakuannya Mbak Indo atau PRT-nya ini terhadap emaknya dia atau bobonya ini. Jadi intinya kenapa kok menjadi DPO, ternyata sudah diinterminate dulu, baru dia ngecek CCTV, di situ ada penganiayaan. Nah dia menyebar videonya, kemudian juga melaporkan kepada polisi Hong Kong. Tinggal Mbak atau Mbak bekerja di daerah Lai Tak House Lai On Estate. Itu hanya ada 2 orang saja, yaitu antara Mbak atau PRT-nya ini sama bobonya saja. Jadi 2 orang di situ mbak, di dalam satu flat. Jadi wajar ketika anaknya tidak mengetahui apa yang terjadi di situ. Dan wajar saja anaknya iki memasang CCTV di ranjang mbak. Karena dia yakin bahwa ketika memasang CCTV dia bisa memantau dari kejauhan. Karena dia tidak bisa setiap hari, setiap malam bisa tidur di situ. Nah karena hanya ada 2 orang saja, iki CC-nya atau Mbak Indo iki sewena-wena terhadap bobonya. Akhirnya iki sampai viral karena dia iki melakukan penganiayaan mbak, menyumpel tadi kemudian mengikat tadi. Nah dari kasus iki mari kita belajar hati-hati ketika sampean bekerja di negara orang, khususnya bagi adik-adik yang tidak memiliki kesabaran, mbak-mbak, ibu-ibu yang tidak memiliki kesabaran jaga baby, jaga anak ataupun jaga mbah-mbah. Ketika sampean nggak memiliki kesabaran, akhirnya sampean bisa kena kasus. Karena apa? Sampean nggak ada kesabaran, sampean melakukan pemukulan, sampean melakukan penganiayaan, mengancam, sampean mendorong, sampean kemudian menyumpal mulute anak jagaan Anda, mbah jagaan Anda, seperti ini mbak akhirnya. Itu karena ada kesempatan, karena tidak ada orang, sampean mengiranya orang tidak akan mengetahui, anaknya tidak akan mengetahui. Padahal di situ ada CCTV yang tersembunyi. Akhirnya masuk berita, sampai akhirnya menjadi DPO tadi. Jadi ini sekali lagi sebagai pelajaran untuk kawan-kawan lebih berhati-hati lagi. Dan yang paling parah, iki anak terlambat menyadari kalau ternyata CCTV-nya iki menangkap perbuatannya Mbak Indonesia tadi. Padahal Mbak Indonesia iki sudah diinterminate oleh dia. Jadi walaupun Mbak Iki sudah diinterminate oleh majikane, dipastikan Mbak Iki belum pulang Indo Mbak. Jadi masih di Hong Kong. Tapi tidak diketahui di mana ia tinggal. Karena polisi Iki mencari dia. Dipastikan kalau mencari dia, Iki juga mencari apakah Mbak Iki sudah
keluar dari Hong Kong apa belum, sudah exit apa belum, udah pulang kampung apa belum. Kalau sudah, iki biasanya nggak menjadi DPO. Tapi karena belum keluar dari Hong Kong, beritanya iki disertakan pencarian orang atas kasus penganiayaan. Jadi beda ya Mbak. Jadi dipastikan Mbak E sedang berada di Hong Kong. Jadi kalau kamu ada kasus, kamu belum keluar dari Hong Kong, dipastikan jejak kamu iki belum terekam di bandara. Tapi kalau sudah keluar dari Hong Kong, ini jejakmu pasti terekam di bandara. Oh, tanggal ini loh PRT Indo iki sudah keluar dari Hong Kong atau udah exit dari Hong Kong. Ini bisa dilihat. Tapi karena tidak ada info yang keluar dari Hong Kong, jadi sampean tuh masih berada di Hong Kong, Mbak. Hati-hati, sampean nggak bisa kemana-mana. Sampean mau ke Makau pun juga bisa tertangkap. Sampean mau ke Cina pun juga bisa tertangkap. Sampean mau ke Indo pun juga tertangkap. Yang paling parah, Anda nggak bisa cari majikan lagi karena dipastikan sampean iki datanya dipermasalahkan. Sampean iki bisa sampean mengajukan lagi visa, kemudian sama imigrasi iki visanya sampean sudah diblok atas nama ini, kemudian tanggal lahir ini, kasusnya apa, jadi sudah diblok. Dipastikan kalau sampean cari majikan lagi udah nggak bisa. Jadi ini sebagai pelajaran buat kawan-kawan semuanya. Kalau sudah menjadi DPO, berarti sampean harus menyelesaikan kasus sampai selesai. Jadi saran saya, jika sampean saat ini belum ketangkep, sampean bisa melaporkan perkara ini ke KJRI, minta bantuan atas kasus yang sampean lakukan. Sampean salah apa enggaknya, sampean tetap berhak mencari pendamping untuk kasus Anda, nggih. Semoga dengan adanya pembahasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.